Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke teman-teman sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin Allahumma amin. Oke teman-teman, tema kali ini adalah bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia ini adalah asas negara kita dan bahasa Indonesia ini adalah karya terbesar Indonesia. Dan bahasa Indonesia juga diklaim Malaysia karena dianggap bahwa bahasa Indonesia ini adalah bahasa Melayu. Oke teman-teman, saksikan video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Coba kamu dulu yang ngajak ngomong terus aku jawab. Apa ya? Aja nggak tahu. Oke. Oh, ni celah mah. Hah? Apa? Ni celah mah. Oh, Woce itu artinya tuh kamu udah makan belum? Iya, Aku ni udah celah mah. makan. Tapi masalahnya my pronunciation is not that good. Anjir, kamu nggak ikut aku apa anjir? Pronunciation I katanya my mom itu jelek banget. Ya, coba. Ni jiao shenme mingzi? 我叫杨丽菲， Oke. 大家好，我是杨丽菲。 Oke, 大家好，我是陈慧琳。 Kenapa itu kayak pause-pause gitu sih? Kenapa? Kayak, Iya soalnya aku takut salah, jadi mending aku memperlambat daripada salah. Hah? Nih, Shuni Chen mah. Huiling bukan siapa nih Nanja ini. Sumpah, guys kalian tahu guys, di belakang ini kameramen pada gini-gini anjir, gak jelas banget anjing. Wah, itu rasis. Enggak ya? Itu kalau nggak salah hobi itu Shumi, bener nggak sih? Hah, Sumi. Shumi bukan sih? Nggak tahu. Cumi. Aku taunya Bukan Aku taunya Xiaomi. buku. Aku taunya buku. Buku itu bahasa Mandarinnya Buku. shu. Iya ya. Shumi itu hobi bukan sih? Coba lihat dulu. Kok jadi Shumi Mirai? Hobi in Chinese. Ubi Chinese. Oke. Ni Cihuan. Oh, Aihao. iya. Shumi Nasi bahasa itu apa apa ya, anjir? nasi ya? Kok bisa kepikiran Bentar. Shumi? Oh, ni Cihuan cium mifan mah. Suka. Iya, jauh Mandarin. Wan Sifat. Kenapa jadi ngomongin nasi sih? Ya kan disuruh bahasa Mandarin. Ya tapi masa itu pertanyaan aneh. You suka nasi nggak? Ya kan itu kan Oh. yang aku bisa Mandarin itu doang biar kelihatan pintar gitu kan mereka nggak tahu. I taunya itu kayak ada kayak this tongue twister. Apa? Tongue twister tau nggak sih? Enggak. Itu yang kayak kalau yang ngomong kecepatan terus habis itu dia berlibat. Oh, tahu. Tapi I juga tahu salah satu Indonesian joke. Kuda lihat ikan besar. Coba you translate ke bahasa Cina. Kuda ikan Oke. lihat besar. Enggak, Apa? kuda lihat ikan Kuda besar. lihat ikan besar. Tahu kan bahasa Chinese-nya kuda tuh Apa? apa? Ma. Si itu apa ya? Kan. Lihat makan. Kuda lincah apa? Apa? Kuda lihat Kuda ikan lihat besar. ikan besar. Makan. Ikan itu apa bahasa Inggrisnya? Fish. Ita. Makan ita. Apa? Makan ita, makan Enggak ita. dong, terbalik. Apa? Makan tai. Oh, makan tai. Makan Iya. Oh, jadi Indonesia Oh. makan tai. Iya. Oh, makan Jadi tai. kalau Oh, kamu ngelawak. Merdeka, ajarin. Iya. Ajarin. Lucu Ini juga kalian ya tuh Candes kayak gini ini. cara ngomongnya. Udah. Iya. Dia lemah banget anjir. Anjir, kamu juga lemot anjoy. Aku yang dilemotin. Enggak dong. Kalau kita ketemu bisa nggak sih jadi you aja lemot gitu? Ya udah, ayo, aku acting lemot. Gak usah acting ya Gak lemot. usah. Ya udah, Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa video kompilasi dari sumber TikTok mengenai tentang orang Chinese, Malaysia dan orang Tionghoa yang berada di Indonesia guys ya. Jadi kedua-dua ini guys, kalau kita lihat dari segi fisiknya memang sama, putih, mata sipit dan sebagainya. Cuma yang membedakan adalah mereka punya bahasa lah. Nah, punya bahasa ya. Untuk di Malaysia, Chinese Malaysia mereka sangat fasih, lancar ya dengan bahasa Mandarin ya, bahasa utama mereka Mandarin. Manakala untuk Chinese yang berada di Indonesia mereka tidak bisa untuk selancar berbahasa Mandarin. Mereka hanya satu yaitu bahasa Indonesia. Kalau ada pun yang bisa bahasa Mandarin dan sebagainya, mungkin mereka pergi ikut kursus, belajar dan sebagainya ya, adalah semata-mata untuk mempelajari lah. Tetapi dalam arti kata lain mereka sangat pintar dan juga lancar bahasa Indonesia. Bahkan mereka bisa sekali dengan bahasa-bahasa daerah ya guys. Nampak dari segi perbedaannya tuh sangat-sangat ketara sekali lah. Kalau kita lihat di Chinese Malaysia itu, mereka dari segi persekolahan lah ya, persekolahan mereka ya, kalau di Malaysia itu ada sekolah Tamil, ada sekolah Mandarin. Jadi
dari segi silibusnya itu memang 100% dengan bahasa Mandarin, 100% dengan bahasa Tamil. Itu adalah beberapa contoh. Tapi walau bagaimanapun ada juga ya orang Chinese Malaysia itu bisa sekali dengan bahasa Malaysia lancar, tetapi hanya sedikit saja peratusan. Kalau saya lihat mungkin dalam lebih kurang dalam 30-40% lah ya Chinese di Malaysia yang fasih dan juga lancar bahasa Malaysia. Tapi kalau di Indonesia guys, rata-ratanya guys 100% bahasa Indonesia mampu dituturkan. Jadi apapun ini adalah dari segi perbedaan dan ada dia punya sejarah juga, karena kalau kita lihat di Indonesia pasti ada dia punya sejarah ya, lingkungan mereka juga beradaptasi dengan lingkungan ya, dengan orang-orang Indonesia. Jadi itu merupakan salah satu juga kenapa mereka bisa sekali berbahasa Indonesia. Bahkan ada juga ya sejarah-sejarah yang mengatakan untuk bahasa Mandarin bahasa lain selain daripada bahasa Indonesia, mereka mesti mengutamakan bahasa Indonesia. Jadi sekarang ini mungkin sudah berbeda. Pemerintah sekarang pun sudah memberikan satu kebebasan ya untuk mereka lancar dengan selain daripada bahasa Indonesia. Tetapi jangan difikirkan bahwa bahasa Indonesia adalah merupakan juga bahasa yang perlu dituturkan, perlu orang kata fasih, lancar, dan perlu dikuasai. Dan itulah yang merupakan satu perbedaan Chinese dari negara Malaysia. Oke teman-teman, semuanya sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana reaksi YouTuber Malaysia atau orang Malaysia mengenai orang China atau orang Tionghoa yang ada di Indonesia ini sangat fasih berbahasa Indonesia. Bahkan kita lihat bersama-sama ada orang Tionghoa itu mampu memakai bahasa daerah. Jadi kalau orang China yang ada di Jawa itu kelihatan medok gitu. Logatnya kayak saya gitu ya, medok. Ini berbeda di Malaysia. Di Malaysia itu kalau orang China yang sedikit mampu berbahasa Melayu itu logatnya Chinese-nya itu sangat kelihatan, logat Mandarinnya itu sangat kelihatan. Ini berbeda dengan Indonesia. Indonesia orang China dimanapun, misalnya China Jawa ya kelihatan logat Jawanya, China yang ada di Medan kelihatan Bataknya, ya mungkin China yang ada di Jawa Barat kelihatan logat Sundanya. Oke teman, ini adalah Indonesia teman. Indonesia ini adalah mampu memartabatkan bahasa dan budayanya. Jadi kalau Malaysia ingin mengklaim bahasa Indonesia itu tidak mungkin dan harusnya tidak terjadi. Karena apa? Karena bahasa Melayu yang ada di Malaysia ini pusatnya dulunya itu di Indonesia. Oke lah, dulu belum ada Indonesia dan Malaysia. Tetapi apa? Kerajaan terbesar seperti Sriwijaya ataupun Majapahit ini adalah tongkat estafetnya larinya kemana? Ya ke Indonesia. Indonesia ini adalah estafet dari negara atau dari kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya ataupun Majapahit. Tongkat estafetnya ada di Indonesia karena Indonesia ini menguasai hampir seluruh Nusantara ya teman-teman. Hanya kepotong Malaysia, Brunei dan Singapura. Kepotong itu saja. Jadi tongkat estafetnya ada di Indonesia. Jadi Indonesia adalah mempunyai produk seni budaya dan bahasa. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.